Bab 6, Krisis Sejarah. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu memutuskan untuk memilih Pendekar Pedang. Dengan konfirmasi tersebut, sebuah buku terbang dari banyak buku dan bergabung ke dalam pengetahuan Zhang Yu tentang lautan. Isi dari Pendekar Pedang juga penuh dengan kenangan, meskipun itu adalah detail kecil, Anda dapat mengingatnya dengan jelas saat ini. Zhang Yu tersenyum gembira dan melihat keterampilan pengambilan memori. Waktu pendinginan telah ditunjukkan selama 30 hari. Melihat ini, Zhang Yu diam-diam beruntung. Untungnya, saya baru saja memilih sebuah novel. Jika saya memilih sebuah lagu, waktu pendinginannya adalah 30 hari. Apakah saya harus bergantung pada sebuah lagu untuk bertarung selama 30 hari di platform siaran langsung? Pikirkanlah dengan tumit Anda dan ketahuilah bahwa tidak ada jangkar konyol seperti itu di dunia. Zhang Yu dengan hati-hati menghitung dan merencanakan rencana untuk melihat bagaimana memaksimalkan manfaat dari Xiao Jianghu. Dalam sekejap, sudah waktunya untuk pergi ke sekolah lagi, dan dia harus melepaskan pikirannya, mengunci pintu, meninggalkan rumah, dan datang ke sekolah lagi. Zhang Yu memasuki kelas dan datang ke tempat duduknya. Dia mendapati semua orang di sekitarnya berbisik-bisik. Sebagian besar isinya berbicara tentang ujian bahasa Inggris terakhir di pagi hari dan kemungkinan hasil ujiannya. Zhang Yu tidak mengharapkan apapun tentang prestasinya. Dalam hal nilai, tidak ada guru yang menyukai dirinya sendiri, dan hampir setiap guru yang membenci dirinya sendiri adalah guru. Jika Li Yunliang tidak terburu-buru ke kelas pada sore hari dan mencekik dirinya sendiri di tempat, itu akan menjadi hasil terbaik. Apalagi yang bisa dia harapkan? Kelas pertama di sore hari, fisika. Begitu guru fisika mulai berbicara, Zhang Yu tahu bahwa dia adalah seekor bebek yang mendengarkan guntur, dan dia dapat mendengarnya di awan dan kabut, seolah-olah mendengarkan buku-buku surgawi. Dibandingkan dengan keseriusan teman-teman sekelas di sekitarnya, dia benar-benar membosankan. Tiba-tiba teringat bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengingat, mungkin saya seharusnya tidak terjerat dalam beberapa disiplin ilmu yang tidak berhasil. Bagaimanapun, masih ada beberapa disiplin ilmu yang memerlukan hafalan. Saya mungkin harus mengubah arah belajar saya. Kantuknya kuat. Memikirkan hal ini, Zhang Yu menyingkirkan buku fisika, mengeluarkan sejarah, dan melihatnya. Anda tidak perlu tahu. Zhang Yu menemukan bahwa kemampuannya yang tak terlupakan benar-benar bertentangan dengan langit. Selama Anda memindai isi buku dengan mata Anda, seolah-olah mereka disalin dan disalin. Ingat itu, ini membuatnya sangat bersemangat, dan minatnya untuk belajar berangsur-angsur meningkat. Membalik halaman demi halaman dalam buku sejarah, Zhang Yu telah tertarik dengan isi buku itu. Bagaimanapun, dia hanyalah orang asing. Dia memiliki ingatan yang samar-samar tentang sejarah dan budaya masa lalu. Dinasti sejarah sedang melonjak di atas kertas dan sedang dipromosikan secara bertahap. Zhang Yu sudah memiliki pemahaman umum tentang budaya kuno dan modern di sini. Faktanya, struktur sejarah di sini kira-kira sama dengan bumi asli, yaitu, orang-orang ini dalam sejarah, nama dinasti tidak sama dengan bumi. Memikirkan hal ini, Zhang Yu sangat senang. Lagu-lagu film dan televisi atau novel-novel yang awalnya dia simpan, meskipun tidak harus digunakan di sini. Tetapi sebagian besar masih dapat memainkan panasnya yang tersisa. Zhang Yu merasa bahwa masa depan yang cerah sedang memanggilnya, dan suasana hatinya secara alami lebih gembira. Dengan dia yang hampir bersenandung sendiri, ditambah dengan kemampuan yang tak terlupakan ini, kecepatan membalik buku secara bertahap meningkat. Bagaimanapun, hal-hal ini hanya hafalan. Sekilas, itu seperti ukiran dalam pikiran. Belajar pada saat ini lebih mudah daripada tidur. Zhang Yuzheng terpesona oleh pengaruh sejarah dan budaya, tetapi tidak menemukan bahwa dia sering membalik buku, yang jatuh ke mata guru fisika. Guru fisika Song Renping berbicara dengan sangat hati-hati. Bagaimanapun, dia adalah guru yang sangat baik selama bertahun-tahun. Tingkat ceramahnya masih sangat tinggi. Para siswa di ruangan itu juga mendengarkan dengan penuh perhatian dan melakukan yang terbaik untuk memenuhi tugas seorang guru yang baik. Tanpa diduga, seorang pria yang duduk di sudut baris terakhir sedang membolak-balik buku. Song Renping menatapnya dengan cemberut, "Anak baik, kamu bermain, melihat kecepatan bukumu membalik, pelajaran 10 juga telah berlalu. Tidak membicarakan kemajuanmu,
Memikirkan hal ini, Song Renping berdeham dan berkata, baiklah. Hei, Yang, teman sekelas di baris terakhir. Dengan kata-kata Song Renping, siswa lain di kelas tiba-tiba terpisah dari status belajar mereka, dan kemudian berbalik untuk melihat ke belakang. Pada saat ini, Zhang Yu dapat dikatakan berdiri tegak. Guru Song berbicara pada dirinya sendiri. Seluruh kelas melihat dirinya sendiri. Dia tidak merasakannya sama sekali. Dia masih tertarik dengan isi buku sejarah, halaman demi halaman sedang disalin dan dipindai. Ketika Song Renping melihat seluruh kelas mendengarnya, orang itu belum menanggapi, dan sepertinya dia menganggap kata-katanya sebagai angin lalu. Otoritas guru segera mengalir ke hatinya, kemarahannya bangkit dari hatinya, wajahnya berubah, dan dia mengambil penunjuk dan membantingnya ke podium. Kemarahan, kamu tidak mendengarku. Suara Song Renping begitu keras sehingga ruangan berdengung dan tentu saja mengganggu pelajaran sejarah Zhang Yu. Zhang Yu mendongak dan mendapati bahwa semua orang di kelas sedang melihat dirinya sendiri. Lihatlah guru di podium, wajahnya sangat jelek. Si bodoh itu tahu bahwa dia telah melakukan kejahatan lagi, dan hatinya tidak beruntung, ada apa dengannya, dan bagaimana dia bisa menyinggung guru itu lagi. Ketika Song Renping melihat Zhang Yu bisa lega, dia tampak dingin, mengangkat penunjuknya, menunjuk Zhang Yu, dan berkata, hanya kamu. Apa yang kamu baca? Teman sekelas itu. Kamu membawakanku buku yang kamu baca. Petik 2. Zhang Yu menjadi jelas sekarang bahwa guru fisika telah menemukan bahwa dia sedang mengintip buku sejarah. Di depan mata, sulit untuk mengatakan apapun, dan tidak ada yang bisa dikatakan. Saya harus menutup buku sejarah, berdiri, dan memiliki kilatan cahaya, menyingkirkan tangan saya, mengambil buku fisika, dan ingin keluar dari kursi. Bukan yang itu, Song Renping, yang bermata tajam, segera berkata, itu yang baru saja kamu tonton. Katakan padamu, nak, jangan membuat gerakan kecil. Setelah mendengar ini, Zhang Yu terdiam, dan harapan terakhirnya hilang. Dia tidak punya pilihan selain meletakkan buku fisika dan mengambil sejarah yang baru saja dia tonton. Dengan perhatian seluruh kelas, dia datang ke podium. Meletakkan buku di podium dan menyisihkannya. Tatapan Song Renping mengikuti buku Zhang Yu dan jatuh ke podium pada saat yang sama. Dengan penunjuk di tangannya, dia melipat halaman yang terbuka ke dalam untuk memperlihatkan sampulnya. Kata-kata, sejarah, muncul di sampulnya. Melihat pemandangan ini, Song Renping segera menjadi marah, dan berseru, oke. Di kelas fisika, kamu benar-benar membuat sejarah untukku. Siapa namamu? Zhang Yu tidak berdaya saat itu, berkata, Zhang Yu. Gurita, Song Renping mengulangi, mengerutkan kening, dengan tidak senang, apakah Gurita sebuah nama? Mengapa kamu tidak mengatakan kamu kepiting? Aku bertanya sekali lagi, siapa namamu? Hahaha. Bersamaan dengan sorak-sorai seluruh kelas, Zhang Yu juga tersenyum pahit, berkata, guru, kamu salah baca. Aku Zhang Zhang, juga dikenal sebagai Gong Chang Zhang. Selebihnya bukan. Gurita berkaki 8 itu, lagi pula, kamu bilang itu bukan nama. Hahaha. Kelas itu tertawa lagi, membuat suasana kelas yang ketat menjadi jauh lebih mudah. Diam, Song Renping berteriak sebagai gantinya, dan kelas segera menjadi sunyi lagi. Ketika Song Renping menunggu kelas menjadi sunyi lagi, dia menatap Zhang Yu lagi, dan berkata dengan nada dingin, pukul aku. Bagaimana mungkin aku memilikinya? Menghormati guru selalu menjadi motto saya. Wajah Zhang Yu tidak yakin, dan dia mengeluh bahwa kamu muak dengan Song tua ini. Mari kita lihat apakah ada masalah besar dalam sejarah. Itu sangat tidak dapat ditolak. Jadi pelajaran sejarah berikutnya, saya rasa fisika belum berakhir. Song Renping tidak memiliki gangguan penglihatan, dan secara alami melihat ekspresi Zhang Yu yang tidak yakin. Itu benar-benar sunyi. Karena dia mengajar di sekolah menengah pertama nomor 1, para siswa yang dia temui tampak seperti air yang mengalir. Dari masa lalu hingga sekarang, dia belum pernah melihat orang yang tidak menganggap serius guru. Dilihat dari ekspresi dan nada bicaranya, orang ini tidak menghormati dirinya sendiri sebagai seorang guru. Song Renping memikirkan hal ini, dan menjadi marah dan marah berkata, apakah kamu masih miskin denganku? Kamu segera berdiri di luar pintu untukku. Setelah kita selesai kelas, bicaralah di kantor. Ketika Zhang Yu melihat bahwa dia dikancingkan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini, berbalik dan berjalan menuju pintu kelas. Tidak mampu,
Aku bisa bersembunyi. Zhang Yu keluar sendirian, menutup pintu kelas, dan bersandar di pintu. Koridor panjang itu sangat sunyi, dan suara Song Renping terdengar di pintu kelas, sedikit melayang di sekitar. Zhang Yu bosan. Sesekali, seorang guru berjalan di koridor. Seorang datang, Zhang Yu melirik ke sisi lain, dan sisi lain meliriknya. Kemudian, guru itu terus bergerak maju, dan Zhang Yu terus menutup matanya. Zhang Yu bukanlah orang yang bersemangat. Dia memperlakukan semua orang dengan baik. Para guru tidak meluangkan waktu untuk menemui para siswa dan diam. Zhang Yu terus berdiri sampai bel berbunyi. Setelah kembali dari bersandar pada para dewa, dia benar. Song Renping mendorong keluar pintu dan meninggalkan kelas 1 tahun dan 8 tahun dengan wajah serius, masih memegang buku sejarah Zhang Yu di tangannya. Ketika saya keluar, saya melirik Zhang Yu dengan wajah bosan dan berkata, "Ikutlah dengan saya." Setelah berbicara, terlepas dari apakah Zhang Yu mendengarnya dengan jelas, dia berjalan maju. Zhang Yu tampak tak berdaya dan mengikutinya, dan mereka berdua menyeberangi koridor dan datang ke kantor guru kelas 1. Keduanya memasuki kantor, dan Song Renping datang ke mejanya, duduk di kursi, dan membanting buku sejarah di tangannya. Sebaliknya, dia menatap Zhang Yu, yang berdiri di samping, dan berkata, "Katakan. Bagaimana menurutmu?" Mata Song Renping dingin dan tampak agak terlalu serius. Mungkin para guru suka berpura-pura serius dan serius, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk memperkuat otoritas mereka, dan pada saat yang sama menghalangi Xiao Xiao di kelas untuk mengendalikan segalanya. Tentu saja, itu bukan hanya kebiasaan, tetapi juga keterampilan dan pengalaman. Aku tidak banyak berpikir, keluarkan saja dan balikkan. Aku hanya kebetulan melihatnya, dan aku tidak bermaksud begitu. Zhang Yu tidak merasakan kesombongan Song Renping. Membalikkan dengan santai. Ekspresi Song Renping seperti mendengar jawaban yang sangat konyol, dan berkata, "Saya rasa Anda sudah lama tidak berada di sini. Anda telah membalik halaman ini satu persatu, dan saya telah membaca setengah buku. Bukankah itu seperti membalik halaman? Apakah Anda pikir saya bisa mempercayainya?" Song Renping telah menjadi guru selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak siswa, sementara siswa di sekolah menengah pertama pada dasarnya adalah siswa yang baik. Belajar harus dikatakan buruk secara tidak sengaja, tetapi bagaimanapun juga, tidak banyak. Sebagai guru yang berpengalaman, standarnya sama apakah Anda belajar dengan baik atau buruk, yaitu, Anda harus mematuhi disiplin kelas. Melihat sejarah itu kecil, penghinaan terhadap kelas itu besar. Sebagai guru, setiap orang memiliki garis standarnya sendiri, tidak cukup untuk memenuhi atau melampaui standar, kita harus menganggapnya serius. Kalau guru saja tidak bisa menakuti muridnya, bukankah guru kalian tidak melakukan apa-apa selama bertahun-tahun? Zhang Yu mendengarkan nada bicara Song Renping yang asli, melihat ekspresinya yang serius, merasa sedikit merepotkan di dalam hatinya. Song Renping ini tampak sedikit tanpa henti. Untungnya, jika Anda adalah pria generasi kedua yang kaya, Anda akan mengambil 20.000 yuan dan menaruhnya di sakunya, menepuk bahu Anda, Xiao Song. Jika Anda lelah, istirahatlah dan jalan-jalan. Saya optimis tentang Anda. Sangat disayangkan bahwa dia bukan generasi kedua yang kaya, apalagi 20.000, dan 2.000 tidak akan keluar. Jadi masalahnya tidak mudah dipecahkan saat ini. Memikirkan hal ini, Zhang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Ah, Anda masih sentimental." Song Renping melihat sisi lain mendesah di bawah kelopak matanya, dan ekspresinya menjadi semakin jelek. "Apa yang Anda keluhkan? Seharusnya saya bekerja keras untuk Anda setiap hari, dan Anda akan apakah Anda membayar saya dengan cara ini?" Song Renping terus mengetuk buku sejarah di atas meja dan berkata dengan sedih, "Tuan Song, saya juga mengerti kelelahan Anda. Tentu saja, para siswa, saya ingin mengeluarkan 8.000, untuk menambah tubuh guru untuk menghilangkan amarah. Sayangnya, saya juga kurus dan ambisius. Lemah." Zhang Yu menghela nafas. Petik 2. Kamu. Song Renping hampir tidak dapat mengatakan apapun dengan kata-kata Zhang Yu. "Ini hanyalah karir saya sebagai guru, dan saya telah mendengar omong kosong terbesar dalam sejarah. Segera dengan marah, Anda terlalu berlebihan." "Berlebihan? Siswa macam apa ini? Apakah itu sekolah menengah kita? Sekolah sebelah?" Para guru di sekitar tidak tuli. Ketika mereka mendengar ini, mereka secara alami berbicara, menunjuk dan berbicara.
Tuan Song, apa yang terjadi? Sebuah suara datang. Song Renping yang marah mendongak dan melihat bahwa Li Yunliang, kepala sekolah tahun ke-8, datang, dan segera tampak melihat seorang penyelamat. Dia berkata, Tuan Li, Anda baru saja datang. Anda tidak datang, saya hanya ingin mencari Anda. Teman sekelas Zhang Yu dari kelas Anda ini sebenarnya sedang membaca buku sejarah di kelas saya. Saya mengkritiknya karena beberapa patah kata, dan dia mengejek saya. Mendengar ini, Li Yunliang mengerutkan kening, dan melirik Zhang Yu, tidak puas di dalam hatinya, mengapa orang ini lagi. Saya mulai mendapat masalah pada hari pertama, dan menyusahkan diri sendiri, tetapi hari ini tidak akan mudah. Li Yunliang melirik ekspresi Song Renping yang dia minta untuk diselesaikannya, tidak terlalu bagus. Tiba-tiba wajahnya terangkat dan dia berkata, Zhang Yu, mengapa kamu tidak membaca buku di luar kelas? Mengapa kamu tidak menerima kritik? Saya marah pada Guru Song. Setelah melihat Li Yunliang bertanya, Zhang Yu berkata, saya tidak bermaksud membuat Tuan Song marah. Apa yang dikatakan Tuan Song? Saya tidak memahaminya, itu sebabnya saya membolak-balik buku lain untuk menghabiskan waktu. Apa? Sebelum Li Yunliang mengatakan apapun, Song Renping mendengar ini, dan berkata dengan keras, saya mengajar kelas. Anda tidak memahaminya, maksud Anda saya tidak memahaminya, kan? Saya mengatakannya bukankah itu bagus? Ah, Anda harus menjelaskannya kepada saya hari ini, di mana saya tidak mengerti, dan di mana itu buruk. Petik 2. Ketika Li Yunliang mendengar ini, dia memarahi Zhang Yu, dan bocah itu tidak dapat berbicara. Bagaimana dia bisa memberitahu guru di depannya bahwa dia tidak mengerti? Selain itu, bahkan jika itu tidak bagus, Anda tidak dapat mengatakannya dengan jelas, bukankah ini tamparan? Memikirkan hal ini, Li Yunliang dengan cepat menjadi pembawa damai, dan berkata, Tuan Song, jangan marah. Zhang Yu tidak bermaksud seperti itu. Tidak apa artinya ini. Song Renping berkata dengan marah, baiklah. Anda dapat membacanya di buku sejarah Anda, dan Anda tidak dapat mendengar saya. Saya akan menjelaskannya di kelas fisika, tetapi Anda tidak memahaminya. Anda bagaimana Anda bisa masuk ke sekolah menengah pertama? Hei, Tuan Li, berapa banyak poin yang diperoleh Zhang Yu dalam ujian? Li Yunliang belum membuka mulutnya, tetapi Zhang Yu berbisik seperti refleksi yang dikondisikan, apa yang begitu menakjubkan di yang pertama masih merupakan ujian. Kata-kata Zhang Yu tidak keras, tetapi para guru di sekitarnya mendengarnya, menunjukkan ekspresi aneh pada saat yang sama, dan saling memandang. Bagaimana Anda mengatakan bahwa orang-orang ini telah menjadi guru selama bertahun-tahun? Secara alami, mereka bukan roti yang flamboyan. Mereka semua bereaksi, tampaknya latar belakang anak ini tidak biasa. Tentu saja, Song Renping bergumam, memikirkannya, mengerutkan kening, dan tidak melanjutkan dengan Zhang Yu. Sebaliknya, dia melihat Li Yunliang dan memikirkan sesuatu, berkata, Tuan Li, apakah Anda ingat apakah Anda melakukan ujian bahasa Inggris untuk kelas Anda pagi ini? Berapa poin yang diperoleh Zhang Yu? Mendengar ini, Li Yunliang langsung merasa kesal di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa setelah ujian selesai hari ini, kertas pertama yang saya nilai adalah Zhang Yu. Siapa yang menyuruh dirinya sendiri untuk lebih memperhatikan kertasnya? Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Semua soal pilihan ganda Zhang Yu sudah selesai, tetapi dia hampir tidak muntah darah pada dirinya sendiri. Dia hanya memberi dirinya sendiri ujian 6 poin. Bahkan jika Anda menutup mata secara membabi buta, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan hasil seperti itu. Li Yunliang melihat semua orang berdeham saat mereka menonton, halo, dan berkata, 6 poin. Begitu 6 poin ini keluar, semua orang terdiam beberapa saat. Berani, bahkan jika Anda menutup mata secara membabi buta, Anda mungkin tidak mendapatkan hasil seperti itu. Butuh banyak kemunduran untuk mendapatkan nilai seperti itu. Sepertinya anak bernama Zhang Yu ini memiliki latar belakang yang sangat besar. Dalam jargon, airnya dalam. Untuk sesaat, ruangan itu sangat sunyi. Song Renping berhenti berbicara, dan guru-gurunya terlalu bermata besar dan tidak ingin berpartisipasi. Melihat suasananya agak canggung, Li Yunliang tahu bahwa setiap orang perlu menemukan langkah pada saat ini. Jika dia tidak berbicara, hal-hal tidak akan mudah diselesaikan. Dengan tekad, dia berkata, Tuan Song, anak itu, bagaimanapun juga, masih kecil. Saya pikir 2 kalimat kritik itu tidak apa-apa.
Kita masih perlu mengutamakan pendidikan, ditambah dengan pengawasan dan kritik. Jadi biarkan dia kembali dulu, dan saya akan membantu nanti. Lihatlah dengan tekun, dan cobalah untuk tidak membuatmu mendapat masalah. Berbicara tentang ini, menoleh untuk melihat Zhang Yu, wajah palsu itu dengan keras kepala berkata, Zhang Yu. Cepat akui pada Song Song. Saya akan pergi ke kelas nanti. Perhatikan ceramah dan jangan terus-menerus mengacau dengan guru. Setelah mendengar ini, Zhang Yu berkata, maaf, Tuan Song. Lain kali, saya harus memperhatikan ceramah, lebih banyak melihat fisika dan lebih sedikit sejarah. Begitu Song Renping mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa marah tentang satu tempat, tetapi masih melihat lebih sedikit sejarah. Apakah ini yang Anda sebut mengakui kesalahan? Apakah Anda mengakuinya seperti itu? Namun, memikirkan maksud Li Yunliang, dia juga tahu bahwa Zhang Yu tidak mudah, jadi biarkan dia pergi dulu, dan kemudian menunggu. Memikirkan hal ini, dia mengangguk dengan enggan dan berkata, baiklah, mari kita lakukan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan menghilang dari pandangan. Zhang Yu melihat ini dan berkata, selamat tinggal guru-guru. Aku akan kembali. Buku sejarah ini, aku yang mengambilnya. Setelah selesai, aku tidak menunggu guru-guru lain mengatakan apapun, mengambil buku sejarah dan berbalik. Sampai Zhang Yu meninggalkan kantor kelas dan pintu ditutup lagi, Song Renping menoleh ke Li Yunliang dan berkata, Tuan Li, apa latar belakang anak ini? Guru-guru lainnya juga tertarik ketika mereka mendengar apa yang mereka katakan. Semua menatap Li Yunliang. Ini, Li Yunliang berpikir sejenak, dan tersenyum pahit, aku tidak tahu pemimpin di tengah, dan tidak mudah bagiku untuk berkomentar. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku bisa mencari tahu dan memberitahumu. Badai kecil berlalu. Meskipun semuanya telah berlalu, cerita lanjutannya masih jauh dari selesai. Berita tentang jejak kantor yang mengelilingi seorang siswa tidak pernah terbongkar. Hampir semua guru tahu bahwa tidak mudah memiliki anak bernama Zhang Yu di kelas 12. Latar belakangnya bagus. Tekanan belajar di sekolah menengah sangat tinggi, terutama di sekolah menengah utama seperti itu, tekanan belajar bahkan lebih besar. Para siswa tidak dapat pergi hampir sepanjang hari, dari pagi hingga malam, dari putih hingga hitam, dari matahari hingga matahari terbenam, untuk belajar setiap saat. Mungkin bagi para siswa elit itu, meskipun tekanan belajarnya besar, mereka tetap bisa menerimanya, dan mereka sudah terbiasa dengan gaya belajar dan gaya hidup seperti ini. Namun bagi orang yang santai seperti Zhang Yu, itu tidak mudah. Lagi pula, orang-orang tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Dibandingkan dengan kerja keras orang lain, mereka hanya mengikuti kecap. Kecuali untuk beberapa mata pelajaran yang memerlukan hafalan, mata pelajaran lain yang perlu diulang dari sekolah dasar hingga universitas, mereka benar-benar menjadi buta, dan sekarang jika tidak ada penjelasan satu lawan satu oleh guru. Bahkan jika Anda memiliki ingatan yang baik, Anda dapat belajar dengan cukup. Sepulang sekolah di sore hari, Zhang Yu bergegas pulang, karena masih ada hal-hal yang harus dilakukan. Saya membeli 2 bungkus mie instan dalam perjalanan, dan saya berencana untuk main-main lagi. Zhang Yu membuka pintu dan melihat ibunya Yu Meixiu sudah ada di rumah. Merasa sedikit aneh, berkata, Bu, kenapa kamu kembali? Untuk mengetahui ibunya bekerja di pabrik pakaian pinggiran kota, adalah direktur bengkel. Tidak terlalu dini untuk kembali selama musim sepi. Selain itu, saat ini sedang musim puncak produksi, dan terkadang tidak kembali setiap 10 hari setengah bulan adalah hal yang wajar. Saat ini, seharusnya sedang musim puncak produksi, dan Zhang Yu sedikit terkejut di rumah oleh ibunya saat ini. Tentu saja aku tidak khawatir denganmu. Bukankah kamu pergi ke sekolah pada hari pertama hari ini? Yu Meixiu berhenti memasak, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan berkata, bagaimana? Halus, Zhang Yu meletakkan mie instan di tangannya dan berkata, berhasil. Tentu saja, halus, kamu tidak melihat popularitas putramu. Yu Meixiu berkata, bagaimana kabar gurumu padamu? Oke, Zhang Yu mengangguk dan berkata, guru baik padaku. Dalam suasana yang harmonis, kedua belah pihak saling bertukar pandangan, berdasarkan prinsip saling menghormati dan kedaulatan serta kemerdekaan bersama. Saya bergabung selama 10 tahun setahun. Acara-acara utama kelas kedua memiliki pertukaran menyeluruh dan multisudut, dan mencapai banyak konsensus setelah pertemuan tersebut.
Mereka juga berjanji secara lisan bahwa mereka akan memberikan perhatian khusus kepada saya. Ngomong-ngomong, Ibu, apakah makanannya enak? Saya lapar. Petik 2. Omong kosong. Yu Meixiu tersenyum, dan kekhawatiran di dalam hatinya menghilang, semuanya akan baik-baik saja sekarang. Kamu bisa duduk dan menunggu. Yu Meixiu terus memotong sayuran, tetapi hatinya merasa sedikit aneh. Karena putranya hampir kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan orang, karakter ini juga tampaknya telah mengubah orang. Mungkinkah orang ini berubah sedikit ketika dia meninggal? Bagaimanapun, karena putranya berusia 10 tahun dan ayah hantunya yang sudah meninggal menghilang tanpa suara, putra yang bahagia itu menjadi pendiam, dan tampaknya tidak tertarik pada apapun. Melihatnya sekarang, tampaknya waktu yang paling menyedihkan telah berlalu. Memikirkan hal ini, hati Yu Meixiu yang telah lama tertekan secara bertahap terbuka, dan kecepatan memotong sayuran jauh lebih cepat dari biasanya. Zhang Yu kembali ke kamarnya dan menyalakan komputer. Pekerjaan pentingnya saat ini adalah melamar menjadi pembawa berita di platform penyiaran langsung Feilong. Zhang Yu sebelumnya memiliki akun di feilong.com, tetapi itu hanya anggota biasa. Ketika dia ingin melamar menjadi pembawa berita, dia dalam kesulitan. Meskipun saya sudah memiliki kartu identitas, tetapi saya berusia di bawah 18 tahun, saya tidak dapat melamar menjadi pembawa berita, dan secara otomatis ditolak oleh sistem. Begini caranya. Zhang Yu merenung sebentar dan diam-diam mengeluarkan kartu identitas ibunya. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia menggunakan milik ibunya. Zhang Yu menggunakan kartu identitas ibunya untuk mendaftar lagi. Sistemnya sekarang sedang ditinjau. Melihat ini, Zhang Yu menghela nafas lega, yang menunjukkan bahwa situs web ini dan standar untuk peninjauan tidak begitu serius, itu hanya formulir. Zhang Yu mendapat aplikasi jangkar, dan sedang menunggu persetujuan. Yu Meixiu membuat Zhang Yu banyak makanan lezat di malam hari, yang membuat Zhang Yu nafsu makan. Begitu 2 mangkuk nasi habis, Zhang Yu meninggalkan rumah dan kembali ke sekolah. Dalam belajar mandiri malam itu, Zhang Yu tidak menyerap pelajaran hari itu dan terus melakukan apa yang dia lakukan. Bagaimanapun, ada beberapa mata pelajaran yang tidak saya pahami sendiri. Daripada mendengarkan milik saya mungkin juga memilih yang berguna terlebih dahulu. Setelah belajar mandiri malam itu, Zhang Yu kembali ke rumah. Ibunya tidak ada di rumah lagi, karena dia harus bekerja karena dia harus bekerja lembur. Zhang Yu tidak mengerjakan pekerjaan rumah lagi, jadi jika Anda tidak bisa menulis, Anda tidak perlu khawatir. Sebaliknya, mereka menyalakan komputer dengan tergesa-gesa dan bersemangat, dan masuk ke Feilong Video Live Network. Audit telah berlalu. Saya tidak menyangka bahwa efisiensi tinjauan Feilong.com cukup tinggi. Zhang Yu masuk ke situs web, mengunduh perangkat lunak siaran langsung yang cocok, dan diikuti dengan debugging. Dia mengikuti tutorial perangkat lunak langsung yang ditinggalkan secara online, dan setelah beberapa saat, debugging perangkat lunak selesai. Zhang Yu memulai siaran langsung pertamanya. Jika peralatan siaran langsung Zhang Yu, yaitu komputer plus peripheral, konfigurasinya benar-benar biasa saja. Kameranya adalah jenis merek lain-lain yang termurah. Pikselnya tidak tinggi, dan samar-samar. Tidak ada keindahan maupun sorotan, dan resolusinya 4:3 yang terlalu tua. Mikrofonnya bukan kapasitor, itu adalah jenis desktop yang murah, yang terlihat agak lusuh, tetapi efeknya masuk akal, treble-nya bagus, kejernihannya oke, tetapi kepenuhannya rata-rata. Untungnya, memiliki kartu suara independen juga merupakan berkah dalam kemalangan, bukan karena telah dicukur di peralatan. Zhang Yu menyalakan fungsi perekaman internal dari perangkat lunak siaran langsung, mencoba berbicara tentang Xiao Ao, dan berencana untuk melihat apa yang dikatakannya. Zhang Yu merekam selama lebih dari 10 menit, berhenti merekam, dan mendengarkan sebentar, dan menemukan bahwa meskipun dia mengatakan bahwa kata-katanya benar dan tidak dapat menemukan masalah besar, itu tampaknya terlalu polos dan tidak berarti. Ini membuat Zhang Yu sendiri sangat tidak puas. Tingkat penafsiran novel ini, bahkan jika ceritanya lebih menarik, kedengarannya kurang dari 3 poin. Tapi di mana sebenarnya masalahnya? Zhang Yu bingung. Zhang Yu sangat tidak puas dengan dunianya yang tersenyum dan bangga. Tentu saja saya tenggelam dalam pikiran, dan saya ingin melacak sumbernya. Mengingat bahwa ketika saya berada di bumi, para ahli mendongeng yang telah mendengar interpretasi yang luar biasa dari beberapa karya, rasa ketidaktahuan muncul di benak saya.
Dia mengerti sedikit. Meskipun dia tidak memiliki banyak masalah dengan ekspresi lisan saat ini, itu sedikit lebih kaku dan kurang spiritual. Sebagian besar dari apa yang dikatakan adalah literal. Meskipun isinya kaya, kedengarannya tidak menyenangkan, dan kasar dan lengket. Untuk membuat pekerjaan Anda terdengar bagus, Anda harus menyelesaikan masalah secara mendasar. Memikirkan hal ini, Zhang Yu terus mencari di pusat keterampilan, dan segera dia menemukan keterampilan yang dia butuhkan, keterampilan mendongeng, dan tidak terlalu banyak berpikir, dan segera belajar. Nama, Zhang Yu. Jumlah total penggemar, 1. Reputasi, 0.0 pertukaran, 100/1. Judul, Pejalan Kaki A. Atribut, tidak ada. Keterampilan fisik, 1. Tidak pernah lupa, dewa, penuh. 2. Kuat seperti gunung, junior, peningkatan 100 poin. 3. Teratai ludah pemula, peningkatan 20 poin. 4. Pengambilan memori utama, waktu pendinginan, 29 hari peningkatan 100 poin. Keterampilan profesional, 1. Keterampilan bercerita, dasar, peningkatan 3 poin. Poin mal, 1 poin. Lotre sistem, 0 kali. Sistemnya ajaib, keterampilan mendongeng, mempelajari keduanya, akan dapat lulus. Setelah mempelajari tentang keterampilan mendongeng, Zhang Yu segera merasakan bahwa beberapa pengetahuan mendongeng profesional muncul di benaknya. Beberapa tempat yang tidak saya pahami sebelumnya tiba-tiba dipahami dan diintegrasikan. Ternyata membaca dan mendongeng tampaknya tidak jauh berbeda, tetapi sebenarnya mereka jauh lebih buruk, bahkan berbeda. Dibandingkan dengan orang awam yang bergerak keras sesuai isi buku, pendongeng yang berpengalaman dapat menguasai berbagai keterampilan tersembunyi. Tidak peduli apakah Anda hidup dengan cara atau hidup dengan cara, Anda tidak dapat hanya mengikuti petunjuk aslinya. Belum lagi karya-karya ini tidak mudah dibaca, bahkan jika Anda dapat membaca ratusan ribu kata, bahkan jutaan kata dengan lancar, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Mengesampingkan kerja keras Anda, orang-orang yang mendengarkan tidak dapat menghargai ritme atau merasakan konteksnya, dan bahkan lebih tidak tersenyum, bahkan karya-karya terbaik mungkin dikacaukan oleh Anda. Oleh karena itu, seorang pendongeng yang berkualitas harus terlebih dahulu memahami konteks cerita, dan kemudian mempertimbangkan dengan cermat bagaimana menonjolkan keberanian dan garis besar buku tersebut. Jika ada kata, itu panjang, jika tidak ada kata, itu pendek, dan kata-kata saling melengkapi. Ada banyak aturan dan relaksasi, dan Anda harus menahan denyut nadi audiens dengan erat, sehingga pendengar ingin terus mendengarkan setelah mendengarkan, sehingga mereka terkunci dalam cinta dan tidak bisa berhenti. Setelah mempelajari keterampilan mendongeng, secara alami, saya memahami konteks dari hal-hal ini, dan Zhang Yu sekarang benar-benar menyadarinya. Meskipun kemampuan sistem bintang tingkat dewa melawan langit, itu tidak dapat bersemangat untuk mencapai kesuksesan. Semuanya harus dikejar, dengan saksama, dan ingin memiliki penggemar yang stabil, Zhang Yu tahu bahwa ia harus menghasilkan karya yang bagus. Dengan ide tersebut, Zhang Yu tidak melanjutkan rekaman. Sebaliknya, sebuah dokumen dibuat di komputer, dan konten novel Xiao Jianghu diketik kata demi kata. Pada saat yang sama, konten telah dimodifikasi secara terperinci, dan bahkan sedikit kasar, dan ia harus membuat penampilan asteris memenuhi standar penceritaan. Memodifikasi sebuah karya bukanlah tugas yang mudah, yang melibatkan banyak waktu kerja. Setelah Zhang Yu mendapatkan draft pertama, ia akhirnya merekam sampel yang memuaskannya, dan itu sudah cerah. Keesokan paginya, dan sekarang kelas pagi. Zhang Yu menghela nafas, selama orang ini memusatkan perhatiannya, waktu akan berlalu dengan cepat. Karena saya masih harus pergi ke sekolah pada siang hari, tidak ada waktu untuk menyiarkan langsung sekarang, saya hanya dapat menutup telepon untuk merekam dan menyiarkan. Zhang Yu membuka perangkat lunak video langsung dan memilih fungsi pengulangan video. Kemudian, terlepas dari apakah sinyal tersedia atau tidak, ia mengambil tas sekolahnya dan pergi ke sekolah. Ide situs web, Feitian Bronze Course, bernama Zhu Zikuan, adalah salah satu tabung Super Feilong Life Network. Zhu Zikuan bangun pagi setiap hari. Ia juga perlu menyalakan komputer tanpa makan dan masuk ke Feilong Life Network untuk melihatnya. Kebiasaan ini telah menjadi bagian dari hidupnya. Harus dikatakan bahwa pembawa berita yang diikuti Zhu Zikuan tidak sedikit, tetapi pembawa berita yang benar-benar memperhatikan mereka adalah mereka yang dapat mengendalikannya. Biasanya,
Selain memperhatikan pembawa berita lama, ia juga menonton acara pendatang baru. Lagi pula, ia juga bertanggung jawab atas manajemen kontrak kategori tersebut. Siarannya bagus. Tentu saja, saya akan mendaftarkan Anda dengan album foto dan menindaklanjutinya sebentar untuk melihat potensi pengembangannya. Itu tidak berjalan dengan baik. Lihatlah dengan kritis, dan jangan biarkan mulut Anda terbuka. Kadang-kadang, itu sangat sering. Zhu Zikuan memesan beberapa kamar dan menyegarkan halaman lagi. Saat ini, sebuah ruangan yang bernama The Octopus Storyteller Smiles menarik perhatiannya. Pendekar pedang, nama yang aneh. Zhu Zikuan memikirkannya. Dia telah melihat acara varietas yang disebut Sungai dan Danau yang tertawa, dan sekelompok orang yang bengkok dan jujube tertawa dan tertawa. Apakah ini nama sebuah novel? Saya mendatangi Zhu Zikuan dengan sedikit minat, dan mengklik ke dalam ruangan. Dia pertama kali melirik ide jangkar, gurita yang mengaum. Nama yang aneh. Zhu Zikuan melihat ke layar, topi bengkok dan kacamata hitam, tampak seperti anak muda. Keluar dari mulut, Prefektur Fuzhou di Provinsi Fujian. Itu selalu menjadi dermaga banjir dan kekeringan sejak zaman kuno. Gurita, Provinsi Fujian, Prefektur Fuzhou. Ketika Zhu Zikuan mendengar ini, dia sedikit bingung. Dia sepertinya belum pernah mendengar tempat seperti itu. Tampaknya ini seharusnya menjadi novel sejarah di atas kepala. Pemerintahan Fuzhou selalu dipadati oleh para pebisnis dan orang banyak. Uang dan makanan tersedia, restoran dan kedai teh, toko-toko di sepanjang jalan, jalan dan gang saling berdekatan, dan jalannya sempit. Tos serba yang ramai ada di mana-mana. Itu ada di Fuzhou. Di jalan Sikeng rumah pemerintahan, ada rumah besar yang mendominasi. Rumah ini adalah yang terbaik di seluruh rumah besar Fuzhou. Rumah ini disebut rumah mewah, dan tampak seperti gaya yang megah. Tembok-tembok tinggi di sekitarnya. Gurita di layar menggelengkan kepalanya dan melambaikan kepalanya, dan mulutnya terus-menerus, dan yin dan yang bergantian, membuat orang merasa santai dan halus. Itu hebat, meskipun Zhu Zikuan belum mendengar apapun tentang isi buku ini, tetapi secara umum mendengarkan buku dan hal-hal lain, karyanya bagus, tetapi hanya sebagian saja. Kuncinya adalah mendengarkan seseorang. Tidak peduli seberapa bagus buku itu, Anda tidak dapat berbicara dengan baik, tetapi itu membosankan. Hanya rumah ini, 7 atau 49 paku tembaga dipaku ke pintu merah tua. Sepasang gagang pintu kepala singa tembaga dengan cincin tembaga ungu di mulutnya berkilau di bawah sinar matahari, sangat elegan. Tepat di atas gerbang, ada plakat besar yang diukir secara horizontal dengan 4 karakter emas besar, papan Darth Vader. Zhang Yu di layar, begitu saja, dia terus berbicara. Zhu Zikuan juga mendengarkan pihak lain dengan baik pada awalnya, jadi dia hampir tidak mendengarkan. Bagaimanapun, dia harus pergi bekerja. Namun lambat laun, dia juga tertarik dengan isi buku itu, dan bahkan lupa sarapan. Pembukaan misterius Swordsman adalah tautan loop by loop, dan itu memang tak tertahankan. Waktu berlalu begitu cepat, ketika semua orang di Fuwei Dartboard, menggali mayat yang dikubur beberapa waktu lalu, dan merasa ngeri pada saat yang sama. Ah, apa, itu dia, teman-teman, jika Anda ingin tahu apa yang terjadi, mari kita uraikan lain kali. Silakan klik perhatian di bagian atas layar. Terima kasih telah mendengarkan senyum dan kesombongan yang dibawa oleh Gurita. Berbicara tentang pembawa berita ini, tersenyumlah sedikit. Tepat ketika Zhu Zikuan mendengarkan, ceritanya berakhir, secara alami, membuatnya sedikit tertekan. Prefektur Fuzhou di Provinsi Fujian. Itu selalu menjadi dermaga besar untuk banjir dan kekeringan sejak zaman kuno. Hampir pada saat yang sama, konten yang baru saja didengar telah dimulai dari awal. Ah, pembawa berita, mengapa Anda memulai dari awal? Teruskan bicara nanti. Hampir ketika rekaman dan siaran Zhang Yu baru saja diputar, seseorang di layar publik di ruangan itu segera mengetik dan bertanya mengapa tidak melanjutkan siaran. Tentu saja, ini semua adalah respons yang lambat. Saya belum merasakan bahwa Zhang Yu sedang merekam dan menyiarkan. Ya, apa yang saya dengarkan menarik. Mengapa Anda memulai dari awal? Tunggu, ini bukan siaran langsung. Ini adalah siaran rekaman. Sayang sekali, seseorang mengeluh sambil mengetik. Petik 2. Hei teman-teman, jangan katakan itu. Orang ini benar-benar memutar video. Tapi sungguh, bagaimana bisa ada pembawa berita yang tidak bermoral seperti itu? Masih ingin saya memperhatikan mimpi Anda.
Setelah orang ini berkata, perhatian pembawa berita segera meningkat satu tetapi tidak tahu siapa yang memerintahkannya. Di layar publik, orang-orang terus-menerus menyikat layar, dan mereka telah memperdebatkan perilaku kejam Zhang Yu. Zhang Yu di layar tidak menjawab saat ini, seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia terus tidak mengatakan apa-apa. Zhu Zikuan juga menggaruk-garuk kepalanya dan menggaruk-garuk kepalanya, dan ingin terus mendengarkannya. Yang lain masih merekam dan menyiarkan. Saya pasti tidak di sini. Sebuah perintah telepon berbunyi, Zhu Zikuan melihatnya dan menemukan bahwa sudah waktunya untuk pergi bekerja. Meskipun sekarang Anda telah terpikat oleh alur ceritanya, Anda tidak berguna sama sekali. Zhu Zikuan pertama-tama mengklik perhatian, lalu membuka ponselnya, masuk ke perangkat lunak Feilong Live dan menghubungkan headset, dan berencana untuk menikmatinya lagi dalam perjalanan ke tempat kerja. Zhang Yu sendiri melanjutkan kelas di sekolah. Dia tidak banyak berpikir tentang siaran langsung, dan tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Anda harus menunggu sampai Anda pulang pada siang hari. Zhang Yu tidak tidur sepanjang malam tadi malam. Sejak kelas pertama di pagi hari, dia mengalami perkelahian kelopak mata ganda. Dia tidak bisa melanjutkannya, dan segera tertidur di meja. Bukannya tidak ada siswa yang tidur di sekolah menengah pertama, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa seorang mahasiswa baru mungkin tidak akan bertemu dengan siswa baru. Jika Anda mengantuk dan tertidur, Anda akan melihatnya sesekali di sore hari. Di kelas pertama pagi ini, hanya sedikit orang dalam kegelapan yang langsung tertidur, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang tidak bisa dikatakan aneh. Seluruh kelas mendengarkan dengan saksama dan pergi tidur sendiri. Guru itu bukan orang bodoh, jadi saya secara alami melihatnya. Bagi guru-guru di sekolah menengah atas yang penting, tertidur di kelas itu wajar saja, kawan. Bagaimana mungkin tidak ada kekurangan dalam mempersiapkan pertempuran 24 jam? Tetapi saya tidur seperti babi mati, dan bahkan mendengar suara dengkuran. Bukan itu masalahnya, itu mengganggu pelajaran di kelas dan membenci para guru. Jadi secara umum situasi ini harus ditangani dengan serius. Hukumannya ringan. Tetapi kali ini agak tidak terduga. Semua guru ini sengaja mengabaikan perilaku tidur Zhang Yu, berpura-pura tidak terlihat. Sejak kemarin, kantor mendapat sedikit berita. Meskipun siswa bernama Zhang Yu ini tidak terlalu pandai di sekolah, tetapi latar belakang keluarganya tidak kecil. Jika dia tidak terlalu banyak di kelas, dia akan membuka satu mata dan menutup satu mata lulus dan lulus. Sikap inilah yang membuat para guru ini berpura-pura tidak bisa melihat Zhang Yu tidur seperti babi mati. Jika dengkurannya terlalu keras, atau bahkan sedikit berlebihan, biarkan Lu Zikuan Zhang Yu di meja yang sama mendorongnya untuk menghindari memengaruhi orang lain. Bagaimanapun, dia hanya kelas, dan dia akan pergi setelah kelas. Setelah itu, tidak masalah apakah dia tidur atau tidak. Ketika tidak ada yang peduli, Zhang Yu tidur di pagi hari dalam satu tarikan napas, dan tidak dibangunkan oleh kursi yang sama sampai bel sekolah berbunyi di pagi hari, meninggalkan sekolah dalam keadaan grogi. Pada siang hari, Zhang Yu pulang dari sekolah, melihat komputer, dan mendapati bahwa perhatiannya telah meningkat menjadi lebih dari 50. Ada banyak komentar di layar publik, dan saya juga melihatnya. Kebanyakan dari mereka memarahinya karena tidak efektif, dan menggunakan video untuk membingungkan orang. Tentu saja, beberapa orang mengatakan bahwa dia mengatakannya dengan baik, dan berharap episode berikutnya akan segera diperbarui. Yang lain membahas alur cerita lanjutan, dan kebanyakan dari mereka menebak siapa mayat yang digali itu. Zhang Yu tidak memiliki kecurigaan sedikit pun tentang pesona pendekar pedang. Klasik adalah klasik, terlepas dari pagi dan sore, mereka adalah klasik setiap saat. Setelah makan siang, Zhang Yu bergegas menyelesaikan rencana yang telah diseduh dalam benaknya di pagi hari, dan membaginya menjadi sebuah berkas, meninggalkannya untuk digunakan di malam hari. Sore harinya, kelas pertama masih fisika. Zhang Yu mendengarkan Thunder, dan mulai bertarung dengan kelopak matanya. Segera tertidur lagi. Guru fisika Song Renping mengabaikannya saat ini, pura-pura tidak melihatnya. Zhang Yu tidur di sore hari. Lagi, sampai bel sore berbunyi, Zhang Yu didorong kembali oleh Lu Zikuan. Sepulang sekolah di sore hari, Zhang Yu tidak pulang. Karena jedanya terlalu pendek, saya tidak bisa duduk di rumah sebentar, dan kembali ke sekolah. Sebagian besar waktu hilang di jalan. Dia tidak suka makan di kafetaria. Seperti banyak siswa,
dia menemukan makanan ringan di gerbang sekolah dan hanya makan sesuatu. Pada saat belajar mandiri, Zhang Yu sudah tidur seharian, tidak seperti tidur di siang hari, dan tidak terus tidur di meja seperti babi mati. Namun masih sedikit mengantuk, cegukan dan mendengkur. Tidak sampai larut malam sepulang sekolah, Zhang Yu terbangun, merasa sangat bersemangat, sedikit galak. Kembali ke rumah pada malam hari, Zhang Yu mendarat di komputer dan mendapati bahwa perhatiannya telah bertambah hingga lebih dari 100. Namun, jumlah pengikut tidak bertambah satupun. Dapat dilihat bahwa tidak mudah bagi orang yang mengikuti ini untuk menjadi penggemar. Zhang Yu melepas seragam sekolahnya, mengganti sepotong pakaian kasual, membawa topi dan kacamata hitam. Dia ingin terlihat sedikit lebih tua, dan jika dia dilihat oleh orang lain sebagai anak di bawah umur pada pandangan pertama, saya khawatir itu akan menimbulkan masalah. Bahkan ruangan itu ditutup. Semuanya dipersiapkan dengan baik sebelum Zhang Yu memanggil naskah dan menghentikan perangkat lunak pemutaran video. Hei, mengapa kamu tidak mengatakannya? Kamu hanya mendengar inti masalahnya. Seseorang segera mengetik di layar publik. Ya, apa yang terjadi? Yang lain menanggapi dengan mengetik. Zhang Yu menghubungkan kamera dan muncul di tengah layar, dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda pada ruang siaran langsung Oktapus. Saya yakin bahwa episode pertama, Swordsman, telah ditutup. Saya menguji. Pembawa acara telah dibangkitkan. Saya pikir Anda mengalami kecelakaan mobil. Jam berapa sekarang? Apakah Anda naik? Seseorang mengetik di layar publik. Pembawa acara yang terkasih, Anda juga tahu bahwa telinga kita akan ditutup. Cepat dan tayangkan episode kedua. Siapa yang keluar? Cepat, cepat. Seseorang mengatakan serangkaian ekspresi marah. Setelah melihat ini, Zhang Yu tersenyum, mengklik rekaman pada perangkat lunak, dan melanjutkan, selamat datang semua orang untuk terus mendengarkan episode kedua dari cerita Gurita, Swordsman. Semua orang di Fuwei Dartboard datang ke Lin Pingxi hotel kecil yang membunuh dan mengubur mayat itu menggali mayat dan mengejutkan semua orang. Pria ini sebenarnya adalah Si Biaotou. Zhang Yu terus menceritakan alur cerita lanjutan Xiao Jianghu di depan kamera. Saat alur cerita semakin mendalam, dia juga tampak seperti pendongeng tua. Dia menggambar, menunjuk, dan berbicara tentang tempat-tempat penting. Melihat sekeliling, menarik kuda-kuda atau apapun, entah benar atau salah, menambah banyak hal pada novel-novel Xiao. Meskipun tidak banyak orang di ruangan itu, ada pesan-pesan konstan di layar publik, dan dari waktu ke waktu, orang-orang memoles suka dan sisik naga. Tabung Super Zuzikuan, tidur larut malam. Jam kerja perusahaan lebih fleksibel. Jika Anda memiliki kebutuhan khusus dan ingin mengambil cuti di rumah atau sekadar menggunakan ponsel untuk mengelolanya, perusahaan juga mengizinkannya. Namun, setiap tabung super harus memastikan bahwa mereka online setiap hari untuk menghindari masalah besar dalam kategorinya sendiri. Karena seringnya terjadi peristiwa lintas batas oleh pembawa berita video di negara tersebut, perusahaan baru-baru ini berada dalam keadaan ngeri dan memiliki persyaratan yang ketat. Zhu Zikuan, seperti biasa, masuk ke perangkat lunak manajemen internal perusahaan, dan mengawasi dinamika waktu nyata dari ruangan yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu Gurita yang mengaum, itu online, dia menemukannya pertama kali. Secara alami datang, sebagai penggemar seni bela diri, Gurita yang mengaum itu menceritakan kisahnya dengan sangat baik, dan segera menarik perhatiannya. Zhu Zikuan merasa sedikit kontradiktif saat mendengarkannya. Saya ingin mengatakan bahwa Gurita yang mengaum ini berbicara tentang sungai dan danau yang konyol ini, dan saya juga mencarinya secara online pada siang hari, tetapi tidak ada buku dengan nama ini. Dapat dilihat bahwa buku ini seharusnya menjadi novel asli Gurita yang mengaum ini. Meskipun alur cerita pembukanya tampak agak kuno, tetapi untungnya, orang-orang mengatakannya dengan luar biasa, satu persatu, itu membuat orang ingin berhenti. Awalnya, level ini dapat terus memperhatikan atau memenuhi standar kontrak minimum perusahaan. Namun, perusahaan memiliki peraturan bahwa, sejauh rekaman dan penyiaran on-hook semacam ini, cobalah untuk tidak menandatangani kontrak, bahkan kontrak level E terendah pun tidak cukup. Orang-orang seperti itu umumnya tidak dapat menjamin waktu online, dan sulit untuk berinteraksi dengan netizen dengan cara menutup telepon. Dengan interaksi yang lebih sedikit, tentu saja ada lebih sedikit hadiah, dan perusahaan tidak mendapatkan uang dengan menandatangani kontrak, jadi umumnya tidak ditandatangani. Jangan menandatangani kontrak.
Dilihat dari sudut pandang profesionalnya, Zhu Zixuan masih disayangkan. Bagaimanapun, pendongeng level ini masih langka di internet. Kontradiksi.